Oke, mari. Apakah kami boleh wawancara sebentar Bapak? Bapak, wawancara perkenalkan kami mahasiswa sosial tinggi dari program pendidikan kimia Sarjana. Kami melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya kami perkenalkan diri, saya Selama Kirjana Nazir, dan saya baik, kami akan mewawancarai Bapak mengenai usaha yang Bapak jalankan. Dengan wawancara Bapak, kami bertanya mengenai status usaha. Baik, apa yang pertama itu Bapak mengenai jenis atau status usaha yang Bapak jalankan saat ini. Dia punya jenis atau bentuk usaha yang Bapak jalankan saat ini. Dalam berusaha ini sayur-sayuran, kemudian kenapa Bapak sendiri menjalankan sayuran sayur ini untuk membantu kuliah dan masyarakat kita. kemudian selanjutnya apakah Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan untuk bekerja di sini untuk membantu menjalankan usaha ini? Karena saya ini usahanya kecil, jadi saya tidak perlu. Tidak perlu membutuhkan karyawan, atau berarti hanya anak saya yang membantu Bapak untuk menjalankan usaha Bapak. Kemudian selanjutnya ini apakah usaha yang Bapak jalankan ini merupakan usaha dari Bapak sendiri atau sudah memiliki owner atau pemilik usaha, atau tidak tahu ini usaha milik pribadinya Bapak? Ini usaha pribadi sendiri. Kemudian selanjutnya itu apakah usaha yang berarti tadi tidak ada owner untuk usaha ini, dipemilikan? Baik, kemudian selanjutnya itu apakah Bapak memulai usaha ini dari tahun berapa? Saya usaha ini mulai dari tahun 2014. Sudah lama Bapak menjalankan usaha ini. Baik, Bapak, kemudian untuk memulai usaha ini dulu Bapak membutuhkan modal berapa untuk memulai usaha? Saya awal usaha baru hari pertama itu dengan dana modalnya 100.000. Jadi dengan 100.000 memulai usaha. Jadi dari itu saya buat merupakan koperasi. Pemasukannya misalnya 100.000, sampai 1.000 masuk koperasi. Nah, setelah itu saya lihat sudah agak banyak, saya ambil dari uang itu untuk makin modal awal. Modal usaha. Yang apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memulai usaha? Kita sebelum mulai usaha kita mesti memperhatikan halamannya, sapu, siram, yang membersihkan semuanya, baru kita buka usaha ini. Kenapa Bapak memilih lokasi ini untuk menjalankan usaha Bapak? Karena tempatnya sangat strategis atau bagaimana? Saya memilih ini karena memang kita punya cukup memadai untuk kehidupan saya. Dan di pinggir jalan itu banyak nasabah yang harus datang berkunjung kepada usaha saya. Kemudian saat menjalankan usaha Bapak apa saja yang diperhatikan dari pelanggan? Ya, dari berbagai macam jenis sayur-sayuran yang kita sudah siapkan, tomat, tempe, tahu, dan sayur-sayuran, ikan. Kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Bapak untuk memenuhi keinginan dari pelanggan? Ya, aktivitas di dalam usaha ini kita harus menyiapkan semua yang tidak ada menjadi ada, supaya pelanggan itu bisa datang. Jadi mana yang tidak ada, mereka nanti pindah di
tempat lain. Tapi kalau semuanya lengkap, mereka tidak akan pindah. Baik Bapak, kemudian selanjutnya teman saya yang beralih bertanya. Baik Bapak, yang pertama bagaimana Bapak memasarkan produk dari usaha yang Bapak jalankan? Ya. Bagaimana? Bagaimana Bapak memasarkan produk dari usaha yang Bapak jalankan? Maksudnya memasarkan Ini usaha. misalnya Bapak membuat kulit atau apa untuk dipasarkan kepada pelanggan. Ya. Bapak tidak melakukan pemasaran. Ya. Bapak yang berikut, siapa yang bertanggung jawab dalam pemasaran atau usaha yang Bapak jalankan? Karena tidak ada pemasaran dan tidak membutuhkan orang. Apa yang berikut, apakah strategi pemasaran harus diubah secara berkala atau menggunakan strategi yang sama setiap hari berkala? Siap. Strategi yang sama. Tetap sama. Hal apa yang menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan strategi pemasaran? Hal yang menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan strategi pemasaran. Pertimbangan dalam kita punya usaha ini adalah yang pertama itu persiapan dalam usaha kita ini supaya dari orang bisa datang kepada kita. Dan bagaimana hasil dari strategi pemasaran tersebut? Hasil dari strategi pemasaran yang Bapak jalankan. Begini Bapak, hasil atau keuntungan setiap hari atau setiap minggu. Kita pakainya untuk ke sekolah anak, makan kebutuhan dalam rumah, beli tanah, buat rumah, apa saja. Kemudian Bapak setiap hari keuntungannya berapa? Nah, tergantung daripada kita punya modal yang kita pakai belanja. Misalnya kita pakai belanja 500, kita punya keuntungan 100. Setiap hari Bapak. Berarti kalau dikali satu minggu, kalau misalnya modalnya 500, kalau dikali satu minggu 700 Bapak. Kemudian Bapak selanjutnya manajemen keuangan. Apakah Bapak saat menjalankan usaha ini, apakah Bapak membuat perencanaan keuangan dalam menjalankan usaha? Misalnya Bapak mencatatkan di hari pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Jadi misalnya hari ini Iya Bapak. pengeluarannya misalnya 500, Iya. pemasukannya 600. Nah, 600 itu 100 kita temukan, 500 kita gunakan. Maksudnya Bapak setiap hari itu membuat catatan Bapak atau bagaimana? Tidak ada kita buat, kita Kemudian perencanaan apa saja yang telah disusun untuk penjualan usaha dari Bapak? kita sudah kita sudah susun semua sel itu kita bawa. Kemudian apakah dari usaha yang Bapak jalankan ini, misalnya setiap minggu itu Bapak melakukan evaluasi atau bagaimana? Atau tidak melakukan Tidak melakukan evaluasi. Kemudian apakah Bapak melakukan pencatatan transaksi penjualan? Begini Bapak misalnya bagian tomat ini Bapak membuat transaksi ini, misalnya untuk tomat ini misalnya dia pengeluarannya tomat ini bagi berapa, kemudian bawang berapa. Jadi Bapak tidak membuat pencatatan. Kemudian
bagaimana prosedur dalam melakukan rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan dari usaha yang dijalankan? Bagaimana maksudnya? Maksudnya apakah Bapak menjalankan membuat rekapitulasi misalnya pengeluaran tadi, pengeluaran berapa, ada pemasukan Bapak tidak membuat? Tidak buat. Kemudian apakah dalam pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian yang Bapak buat itu Bapak catat membantu manajemen keuangan? Bapak tidak membuat penjualan? Tidak buat. Baik Pak, jadi sebelumnya sebelum wawancara ini Bapak, sebelumnya kami mohon maaf Bapak telah mengganggu waktu kerjanya Bapak tadi. Kemudian juga meminta Bapak nama Saya Andreas Tabala. Saya Bapak Nama Andreas Tabala. Tabala ya Pak. Tabala. Sekarang Bapak umur berapa? Saya umur 54. Baik Bapak, terima kasih telah menerima kami hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami saat wawancara kali ini.